Ini adalah gadis yang bisa melihat masa depan orang lain. Tapi hari ini, ketika dia melihat Chun Jong yang berusia 17 tahun, dia menemukan bahwa dia memiliki aura yang cerah. Dia juga tidak bisa melihat masa depan Chun Jong. Gadis itu memberitahu ibunya. Ibunya khawatir dan berkata, "Pasti tidak memberitahu orang lain bahwa Anda dapat melihat masa depan. Kalau tidak, itu akan menjadi kutukan seumur hidup Anda." Di malam hari, gadis itu pergi ke gunung untuk menggali ginseng. Dia tidak sengaja menangkap Chun Jong memimpin sekelompok anak laki-laki dan berburu. Gadis itu takut orang-orang ini akan mempengaruhi tanah ginseng. Dia bersembunyi di balik sebuah batu besar dan sekelompok kunang-kunang terbang keluar. Cahaya di pegunungan tinggi yang liar membuat para lelaki lari ketakutan. Hanya Chun Jong dan Tuan Muda Rumah Perdana Menteri yang tersisa. Chun Jong mengangkat busurnya dan menembakkan anak panah. Bong Riyun dengan panik melarikan diri. Melihat cahaya itu padam, Chun Jong segera berlari ke sana. Tapi dia tidak hati-hati dan jatuh. Tuan Rumah Perdana Menteri datang untuk menyelamatkannya, tetapi ketika dia menariknya sudah setengah jalan. Chae In Kyu tiba-tiba berpikir kenapa dia harus menyelamatkannya. Chun Jong berbakat dalam segala hal, atau biarkan dia jatuh. Jadi Chae In Kyu berbohong adalah dia meminta bantuan. Lalu meninggalkan Chun Jong sendirian di sana. Bong Riyun melihat semuanya. Dia bahkan tahu pikiran Chae In Kyu. Pada saat Chun Jong hampir mati, Bong Riyun bisa menarik tangannya tepat waktu. Begitulah cara mereka bertemu dan memulai nasib mereka dari sini. Mereka menempel satu sama lain hari demi hari dan hubungan mereka menjadi semakin dekat. Semuanya dilihat oleh Chae In Kyu. Dia pernah berkata bahwa dia mengagumi kecantikan Bong Riyun tetapi ditolak olehnya. Kecemburuan dan kebencian membuat Chae In Kyu gila. Dia menggali jimat yang ditulis ibu Bong Riyun saat bekerja untuk keluarganya. Ia kemudian dimakamkan di depan pintu gerbang kantor kecamatan. Kemudian dia memfitnah ibu Bong Riyun karena memberikan mantra pada pemerintah. Pada saat ini, Hakim Pengadilan Kim Byung-wo dari ibu kota kebetulan berada di pemerintah daerah. Dia mengeksekusi ibu Bong Riyun dengan kejam. Bong Riyun bergegas berlutut dan memohon. Dia mengatakan bahwa mantra itu untuk ibunya untuk memprediksi bahwa kakek dari kediaman Perdana Menteri akan segera mati, jadi dia menulisnya. Tujuannya adalah untuk menjaga keluarga Perdana Menteri tetap aman. Kim Byung-won bertanya kepada ibunya apakah dia bisa memprediksi kelahiran dan kematian orang lain. Kemudian, dia memerintahkan bawahannya untuk menancapkan pisau di leher ibu Bong Riyun. Dia memintanya untuk menebak apakah dia akan mati hari ini. Bong Riyun berdiri dan berkata, "Ibuku tidak akan mati hari ini. Orang mati adalah Anda, waktu kematian adalah jam 9 malam." Keberaniannya membuat Kim Byung-won bersemangat. Kim Byung-won berkata jika Bong Riyun menebak dengan benar, dia akan melepaskannya. Pemkap perkuat pengawalan. Menunggu sampai jam 9 malam tapi masih tidak ada apa. Kim Byung-won bertanya kepada Bong Riyun kapan dia akhirnya akan mati. Pada saat ini, Bong Riyun tiba-tiba berdiri. Setelah itu, komando distrik terkena panah. Bong Riyun melompat dan mendorong Kim Byung-wook ke bawah dan menyelamatkan nyawanya. Kim Byung-won bertanya apa yang terjadi. Bong Riyun berkata bahwa wajah tuan dan komandan distrik semuanya dipenuhi dengan roh jahat. Setelah Bong Riyun tiba, keagungan di wajah tuannya segera menghilang. Bong Riyun yang menyelamatkan tuan itu. Tapi tak disangka, Kim Byung-won tidak menepati janjinya. Dia mengikat Bong Riyun dan membawanya kembali ke ibu kota. Ibu Bong Riyun tidak punya pilihan selain menemukan raja yang berkuasa. Ternyata Bong Riyun adalah putri yang lahir dari ibu dan raja sebelum dia naik tahta. Tapi dia adalah penyihir dengan status rendah. Setelah kaisar naik tahta, keduanya tidak lagi hubungi. Raja saat ini tidak dapat membantu mereka. Kekuatan keluarga Kim di dinasti terlalu besar. Janda permaisuri Jo, juga istri Raja Peri yang memegang harem. Raja hanya perlu berkompromi untuk mengembalikan status putri Bong Riyun. Tapi dipaksa untuk membesarkan sang putri di keluarga Kim. Keluarga Kim mengambil nyawa ibu Bong Riyun untuk mengancam. Mereka membuat Bong Riyun membantu mereka memilih penggantinya. Siapapun yang mengancam keluarga Kim di masa depan harus dikeluarkan dari pemerintahan. Di distrik Ganghua sekarang,
Chun Jong sedang menunggu Bong Ryun. 5 tahun telah berlalu. Ayah Chun Jong menjadi gubernur Kabupaten Ganghua. Suatu hari, Kim Byung-won membawa sang putri ke Ganghua. Juga mengatakan bahwa Yang Mulia akan berjanji untuk menikahi sang putri dengan Chun Jong. Kapal kembali ke ibu kota akan memakan waktu beberapa hari untuk berangkat. Biarkan mereka mendiskusikan pernikahan sang putri dengan benar. Hal ini membuat ayah Chun Jong mulai lebih waspada. Kapal pengangkut ke ibu kota mengangkut uang pajak dari provinsi. Jika suatu hari terlambat, suatu hari berbahaya. Faktanya begitu. Tujuan Tuan Kim datang ke sini kali ini adalah kapal pengangkut. Dan ayah Chun Jong adalah duri di matanya. Kapal ini kecuali untuk pengangkutan uang pajak. Mereka juga mengangkut sejumlah uang hingga jutaan tael yang disita. Uang dalam jumlah besar ini didapatkan oleh keluarga Kim dari berbagai sumber. Yang Mulia sedang menunggu uang ini diangkut ke ibu kota. Kemudian gunakan alasan itu untuk menekan kekuatan keluarga Kim. Ayah Chun Jong tentu saja tahu pentingnya. Jadi dia menolak tawaran Kim Byung-won. Kapal pengangkut akan berangkat sesuai jadwal. Kim Byung-won tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Karena Kim Jo-geun adalah kepala keluarga Kim di ibu kota. Itu tidak mudah untuk diprediksi. Dia memaksa Yang Mulia untuk memberikan perintah pernikahan. Kim Byung-won punya banyak waktu luang. Dia memanggil seorang peramal untuk melihat para jenderal. Jika tidak melihatnya tidak ada masalah, tapi ketika melihatnya akan terkejut. Tuan seperti naga hitam yang terbang dari tanah ke langit. Masa depan Tuan akan terkenal di seluruh dunia.